Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. teman-teman. Perkenalkan nama saya Dani Kurniawan. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu alumni dari SMA satu Cangkringan yang berprestasi. Narasumber narasumber kali ini ialah teman saya. Beliau bernama Bayu. Sebelumnya tujuan dari video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Bapak Dr. Andes Babang Sudaryatno, MM, selaku dosen mata kuliah Kecakapan Antarpersonal. Langsung saja kita mulai wawancaranya. Halo Bay, apa kabar? Alhamdulillah. Dani, kabarnya gimana, Dan? Alhamdulillah baik juga. Perkenalkan diri dulu dong Bay, buat teman-teman di luar sana, Oke. biar lebih kenal gitu. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Valentino Bayadi, biasa dipanggil Bayu. Sekarang saya adalah seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Saya berasal dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Peternakan, Ilmu Prodi Industri Peternakan. Kemudian umur saya sekarang 20 tahun dan sekarang saya bertempat tinggal bersama orang tua saya di Jalan Kaliurang, kilometer 14,5. Benar semuanya. Wih, mantap. Kita kan udah kenal sejak SMP nih Bay. Dari SMP kan Oke. kamu udah berprestasi kan dan sering ikut lomba-lomba gitu. Nah, boleh tahu nggak prestasi apa aja yang udah kamu raih gitu? Untuk prestasi sendiri, untuk dari pas kita masih SMA nih ya, dan Hmm. untuk waktu itu saya itu rata-rata menjuarai berbagai cabang juara di bidang keagamaan atau biasanya disebut MTQ. Kemudian pada masuki jenjang SMA, di situ saya memasuki SMA Negeri 1 Cangkringan yang pada dasarnya SMA Negeri 1 Cangkringan sendiri itu merupakan SMA kewirausahaan. Sehingga untuk perlombaan-perlombaan yang di sana kebanyakan saya mengikuti perlombaan-perlombaan yang berbau kewirausahaan, serta beberapa lomba-lomba seperti Olimpiade Sains tingkat TIY. Untuk yang pernah saya raih sendiri di jenjang pendidikan SMA, saya pernah menjadi juara satu pada kompetisi Business Plan CMFest itu yang diadakan di Sleman City Hall. Kemudian pengalaman lainnya seperti saya pernah mengikuti olimpiade tingkat daerah, serta saya pernah mengikuti berbagai macam kompetisi lain di cabang sains. Kemudian setelah saya lulus, saya masuk Universitas Gadjah Mada ini sendiri. Saya pernah berbagai macam kejuaraan pernah saya ikuti. Uh, Salah satunya yaitu saya pernah menjadi juara dua, itu lomba poster yang diadakan di Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian saya pernah menjadi juara dua lomba opini juga. Kemudian saya pernah menjadi pembicara di undergraduate multidisciplinary science, itu yang dihadiri oleh universitas-universitas luar negeri. Di situ saya sebagai presenter menyampaikan uh, hasil penelitian yang saya tulis. Gitu, Dan. Wih, banyak juga ya ternyata. Ya, Dari dikit. beberapa, enggak, jangan sombong gitu. Iya, udah. Gimana? Dari beberapa lomba tersebut, hal apa aja yang membuat kamu tertarik untuk ikut lomba gitu? Untuk ini sendiri, bagaimana mestinya orang motivasi keinginan untuk lebih berkembang. Itu saya punya motivasi sendiri untuk mengikuti kayak lomba-lomba tersebut. Jadi yang pertama saya ingin sebagai ajang apresiasi diri,
di mana terlibat langsung dalam event-event tersebut, yang merupakan salah satu ajang untuk membuat saya lebih berkembang lagi, dengan buktikan bahwa diri saya sendiri bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa. Oleh karena itu, hal tersebut memberikan reward tersendiri jikalau saya menang atau saya memperoleh juara, sehingga reward ini bisa dijadikan sebagai pemicu agar saya mampu lebih berkembang oleh kemampuan yang saya punya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai ajang kompetisi. Di sini dengan kompetisi ini kita dapat mengasah kemampuan yang kita punya. Jika kita berhasil juga, kita juga bisa mendapat reward gitu loh maksudnya. Jadi itu juga supaya itu tuh penghargaan kepada diri kita sendiri supaya bisa lebih berkembang lah untuk kedepannya. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak pengalaman juga. Akan banyak pengalaman yang akan saya dapatkan dalam mengikuti berbagai event tersebut. Pertama yaitu pengalamannya yaitu saya akan mendapat kemandirian diri, karena kemandirian kita nanti terlatih di situ. Karena kita harus mempersiapkan segala macam hal-hal untuk seperti kesiapan mental itu kita harus persiapkan sendiri untuk berkompetisi. Kemudian yang kedua yaitu seni berkomunikasi yang saya dapat, yaitu di tempat kompetisi tersebut mesti banyak orang. Dengan kata lain, dengan orang lain sebanyak itu, mesti kita ditempatkan pada orang-orang yang tidak dikenal, sehingga kita harus berkomunikasi secara lebih dengan mereka. Kemudian yang keempat yaitu memperkaya pengetahuan dan rasa percaya diri saya. Pengetahuan itu penting. Dalam event-event kita pasti disajikan materi-materi oleh panitia yang menarik seperti pembentukan karakter, kemudian jiwa kepemimpinan, kemudian soft skill, kemudian proyek sosial, dan lain-lain. Dengan pengetahuan itu, kita akan terupgrade lagi, sehingga kita dapat mengukur sejauh mana pengetahuan yang kita dapat. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai sumber motivasi. Dalam berkompetisi juga pasti kita berkumpul bersama mereka-mereka yang punya potensinya lebih tinggi dari kita, atau yang mempunyai prestasi lebih luar biasa banyak dibanding kita. Sehingga dengan berkumpul bersama mereka juga, diharapkan mereka dapat menularkan semangat, inspirasinya, dan motivasinya kepada kita. Kayak gitu, Dan. Oke, oke. Terus, bagaimana sih perjuanganmu untuk mencapai prestasi tersebut? Perjuangan salah satu hambatan kan ya, gitu kan. Iya. Pastinya ya ada berbagai macam hambatan untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan. Salah satunya yaitu inilah prestasi-prestasi ini. Yang pertama yaitu yang banyak orang sebut yaitu malas. Malas ini paling paling gitu pokoknya. Benar. Soalnya kalau kita nggak melawan rasa malas itu, kalau kita nggak dipaksa, kita nggak bakalan dapat berkembang gitu diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu rasa tidak percaya diri. Pastinya kalau kita sudah ikut lomba-lomba gitu, pasti yang seperti yang saya tadi bilang, pasti kita bertemu kayak orang-orang yang prestasinya lebih dari kita atau yang memiliki potensinya lebih besar dari kita, pasti kita kayak merasa minder gitu. Jadi hilangin rasa ketidakpercayaan diri kita supaya kita ini bisa berkembang lebih, bisa lebih baik lagi gitu diri kita. Kemudian yaitu yang ketiga,
pastinya ada rasa tidak semangat. Ya ini lebih ke pesimis lah sepertinya. Soalnya ya kayak yang tadi barusan tadi, di sana juga banyak orang-orang yang potensial lebih besar dari kita. Pasti kita juga merasa minder juga ketika bertemu dengan mereka gitu. Kemudian yang terakhir yaitu kayak seperti takut mengambil risiko. Kemudian, untuk mencapai tujuan kita sendiri, tentunya kita juga harus mengambil resiko kan ya. Namun mengambil resiko ini berarti harus siap menghadapi perubahan, tantangan dan lain-lain gitu. Ketakutan ketakutan yang timbul ini dan hal-hal yang tidak bisa diprediksi sebenarnya ini juga bisa membantu kita untuk menyiapkan diri asal tidak berlebihan dan membuat terjebak di zona nyaman itu. Gitu Hmm. dah, gitu dan Lalu apa solusinya untuk mengatasi kesulitan tersebut? Misal kayak tadi minder gitu. Soalnya saya ya. sama gitu minder. Kayak dari yang pertama dulu ya tadi, kayaknya yang pertama tadi kayak malas. Untuk melawan rasa malas ya itu harus timbul dari diri kita sendiri gitu. Kita harus melawan rasa malas itu, kita harus paksa supaya kita dapat berkembang, kita harus paksa diri kita harus berusaha supaya diri kita lebih berkembang ke depannya lagi. Kemudian kedua, yaitu rasa tidak percaya diri tadi. Percuma kita rajin belajar tapi masih tetap menggunakan jawaban orang lain, contohnya dalam ujian, untuk kita sukses. Maka dari itu solusinya kita gunakan kemampuan kita untuk menjawab soal ujian itu, dan bagaimanapun hasilnya kita harus terima itu karena itu apa namanya sudah usaha jerih payah kita. Kemudian rasa tidak semangat tadi dengan cara menjaga motivasi dalam diri kita agar selalu semangat untuk meraih cita-cita atau sesuatu hal yang ingin didapatkan. Kemudian yang terakhir, jadi yang takut mengambil resiko, sama seperti tadi yang saya bilang, dengan cara yaitu kayak kita harus mempersiapkan diri kita tentang hal ini gitu loh, tentang resiko yang akan kita dapat. Ketakutan ini juga tidak bisa diprediksi. Jadi ada baiknya saya sendiri atau teman-teman itu harus mempersiapkan diri sendiri untuk bekal ke depannya. Seperti itu. Oke. Dari sekolah sendiri atau dari kampus gitu memberikan dukungan untuk membantu meraih prestasi nggak sih? Kalau untuk sekolah dan kampus itu mereka sangat membantu sekali karena dari seperti kayak dulu kan saat di SMA itu salah satunya saya mendapatkan juara satu kelompok business plan di event CN Fest. Itu sekolah sangat membantu dengan fasilitasnya, dari mereka memberikan seperti apa yang kita butuhkan dari bahan-bahan apa saja yang akan dibuat untuk kejuaraan tersebut, alat-alatnya dan lain-lain, serta transportasi dan segala macam. Mereka juga membantu. Untuk yang dari untuk event-event lomba di kampus sendiri, kalau yang sudah saya alami ini kan kayak lebih bersifat internal diri kita sendiri, mau atau tidak melibatkan pihak kampus yang menyuruh kita gitu loh. Jadi itu kita harus mempersiapkan diri kita sendiri dari peralatan-peralatan apa aja yang kita punya untuk menunjang saat mau berkompetisi itu. Oke, oke. Terakhir nih, Bay. Ada pesan untuk teman-teman di luar sana nggak agar lebih termotivasi gitu untuk berlomba-lomba mendapatkan prestasi? Oke, uh, quotes ya, quotes. Iya, quotes. Bahasa Oke, kekinian kalau quotes.
Kalau kata aku sendiri ya jangan hirauin orang yang berbicara yang membuat semangat kita turun gitu. Apalagi yang membuat mood kita itu rusak. Karena itu juga kita harus cerdas memfilter mana yang harus kita terima atau yang mungkin kita hiraukan saja omongan itu. Untuk quotes-nya itu sukses hari ini tidak berarti besok akan sukses lagi. Gagal hari ini bukan berarti besok akan tetap gagal. Terus belajar dan berjuang. Gitu ya. Mantap. Mantap, mantap. Terima kasih Bayu sudah berkenan meluangkan waktunya dan Oke, diperbolehkan dan untuk diwawancarai. Semoga kedepannya tambah sukses dan sehat selalu ya, Bay. oke, siap. Silahkan, Bay, kalau masih ada kegiatan yang lain, boleh meninggalkan Meet. Oke, udah. Aku izin live ya, Dan. Oke, Bay, Oke, terima kasih. semangat. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Sehat-sehat, Dan. Ya, demikian wawancara saya bersama Valentino Bayuadi sebagai narasumber yang berprestasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.